channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan fokuskan pembahasan ke soal-soal numerik, di mana soal-soal numerik tersebut sendiri ada beberapa kategori soal. Yang pertama biasanya berupa pola bilangan, kemudian hitungan matematika dasar biasanya berupa soal-soal statistik, menghitung rata-rata dan sebagainya. Tapi ada juga bagian dari soal numerik yang menekankan bagaimana konsep dasar berhitung. Video tentang konsep dasar berhitung sudah pernah saya buat beberapa hari sebelumnya. Nanti kalau kamu yang ketinggalan bagaimana operasi perhitungan dasar, bisa dicek kembali ke video tersebut. Dan di video kali ini akan kita terapkan bagaimana cara-cara ataupun dasar-dasar hitungan yang diperlukan dalam mengerjakan soal-soal yang numerik, yang biasanya sering diujikan ya, baik di ujian mandiri maupun kedinasan ataupun CPNS. Nah, kita mulai dari soal pertama. Kita perhatikan soalnya adalah ditanyakan hasil dari 3 tambah 6 tambah 9 tambah 12 dan seterusnya sampai 39. Kalau kita mau menghitung secara manual tidak salah, tapi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kita jumlahkan 3 tambah 6, 9 tambah 12 dan lain sebagainya. Namun kalau kita perhatikan ini angkanya dibuat berpola, jadi ada 3 tambah 6 ini kan tambah 3 dan seterusnya bertambah-tambah 3 terus. Berarti kita bisa pastikan ini bahwa merupakan deret aritmatika, di mana ini adalah angka pertamanya dan ini adalah angka terakhirnya. Kita anggap saja UN. Nah, di sini kita perhatikan karena angka udah berurut ya, ada 13 buah bilangan, berarti 13 ini kita anggap sebagai N. Daripada kita hitung manual 3 tambah 6 tambah 9 dan seterusnya, maka kita gunakan rumusnya adalah N per 2 A tambah UN. Jadi N-nya dari 13, N-nya tadi ada per 2 ada rumusnya, A-nya angka pertamanya 3, dan angka terakhirnya adalah 39. Jadi 13 per 2 dikali ini 42. Kita matikan, jadinya 21. Jadi 13 dikali 21, 273. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut yang kedua, di mana di sini dituliskan 83 kuadrat kurang 17 kuadrat kurang 46 kuadrat tambah 54 kuadrat. Kalau sama seperti di soal di awal, kalau kita mau hitung manual 83 ke 83 hasilnya berapa, kemudian 17 kali 17 hasilnya berapa, lalu kita kurangkan, tidak salah, tetapi cukup memakan banyak waktu. Maka soal ini harus kita kerjakan dengan cara yang lebih kreatif. Kita tukar sedikit soalnya, jadi kita ubah menjadi 83 kuadrat kurang 17 kuadrat tambah 54 kuadrat kurang 46 kuadrat. Mungkin muncul pertanyaan, apakah ini hasilnya sama? Kita berikan aja ilustrasinya angka yang sederhana ya. Misalnya 6 dikurang 2 dikurang 8 tambah 10. Soal aslinya model sama ya. Ada dikurang tambah. Kita tukar menjadi 6 kurang 2 tambah 10 kurang 8. Kita perhatikan. 6 kurang 2, 4. 4 kurang 8, min 4. Min 4 tambah 10. Jawabannya adalah 6. Kalau kita hitung dengan cara yang seperti ini, 6 kurang 2 juga 4, tambah 10, 6, 14, dikurang 8 juga hasilnya sama. Jadi terbukti bahwa menukar ini tidak ada masalah ya, tanda tambah dan kurangnya. Yang penting adalah bahwa kalau 54-nya tanda depannya positif, di sini juga harus positif. Tanda di depan 46-nya ini negatif, maka dia juga harus negatif seperti itu. Lalu kita perhatikan, muncul kuadrat dikurang kuadrat. Kita gunakan sifat A kuadrat kurang B kuadrat, diubah menjadi A tambah B, A kurang B, sehingga yang bentuk yang ini kita tukar menjadi 83 tambah 17 kali 83 kurang 17. Lanjut yang ini kita tambahkan 54 tambah 46 dikali 54 kurang 46. Jumlahnya ini 100, ini kita kurangkan 66, yang ini 100, yang ini 8, berarti 6600 ditambah 800, jawabannya adalah 7.400 atau jawaban yang di option A. Kita lanjut. Soal kali ini tentang pecahan. 16,4% dari 720. Sudah beberapa kali saya sampaikan, kalau ada kata dari itu berarti kali. Berarti soalnya adalah 16,4% dikali 720. Untuk mempermudah, yang 16,6/4-nya kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 16 kali 6, ini kita kalikan. Kemudian kita tambahkan 4 sesuai dengan angka yang ini, dibagi 6. Kemudian kalau persen itu artinya dibagi 100, kemudian dikali 720. Perhatikan 16 kali 6 adalah 96, tambah 4 berarti 100. Maka angka yang di bagian atas ini kita ganti jadi 100, 100-nya habis. Jadi jawabannya adalah 1/6 kali 720 sama dengan 120. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut.
6 kuadrat kurang 12 kali 24 tambah 8 kuadrat. Jadi kalau menjumpai soal yang ada campuran kurang, kali, dan tambah, ingat kita harus mengerjakan yang kali terlebih dahulu. Jadi ini bentuknya kita ubah menjadi 6 kuadrat adalah 36, kurang 12 kali 24 tambah 8 kuadrat adalah 64. Jadi 36 dikurang 12 kali 244 adalah 288 ditambah 64. Berarti 36 tambah 64 itu 100 dikurang 288, jawabannya adalah min 188. Maka jawabannya adalah option B. Kita lanjut ke soal berikut. Hasil dari 711,54, 711,54 dibagi 0,09. Ketika menghadapi soal seperti ini, yang pertama kita perhatikan adalah pilihannya. Apakah pilihannya itu dalam bentuk angka yang hampir dekat nilainya atau angka yang berselisih 10. Contohnya berselisih 10 maksudnya gini, kalau pilihannya dalam bentuk A misalnya 11, B 12, C 13, maka nggak mau kita harus menghitungnya secara sampai habis ya, karena kita nggak bisa memperkirakan nilainya. Tetapi kalau hasilnya itu kelipatan 10, misalnya 11, 110, 1000, 100, dan seterusnya, yang jauh perbedaan angkanya 10 kali lipat gitu, maka kita bisa memperkirakan nilainya. Tidak usah kita sampai hitung sampai detail. Caranya kita tuliskan soalnya dulu. 711,54 dibagi 0,09. Kalau dibagi 0,09 itu sama dengan 9/100. Dan pengerjaan dalam pecahan, kalau dibagi itu angkanya dibalik. Jadi kali 100 dibagi 9. Jadi untuk mempermudah, kita anggap saja 711 ini mendekati dengan angka 720. Kalau 720 dibagi 9, hasilnya itu adalah 80-an. 80 kali 100 hasilnya adalah 8.000-an. Maka kita pilih jawabannya yang angkanya mendekati nilai 8.000. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Kali ini soalnya tentang bilangan berpangkat. 4 kuadrat dibagi 2 pangkat min 2. Kita tuliskan satu persatu. 4 kuadrat dibagi 2 pangkat min 2. 4 kuadrat tidak ada masalah. 4 kali 4 berarti 16. Dibagi, kalau kita jumpai 2 pangkat min 2, min ini berarti 1 per, sisanya adalah 2 pangkat 2. Berarti jadi 1 per 2 pangkat 2 adalah 4. Kita jumpai bentuk pembagian pecahan, kita balikkan jadi kali 4 per 1. 16 kali 4, 64. Maka jawabannya adalah option E. Kita lanjut. Kali ini tentang aljabar. Jadi disebutkan bahwa jika 3 kali X tambah Y kurang X tambah 2Z tambah 2 kali Y tambah Z sama dengan K, maka nilai dari K adalah, ini sebenarnya soalnya cukup sederhana. Kita kalikan satu persatu. 3 dikali X jadinya 3X. 3 kali Y jadinya 3Y. Negatif kali X jadi negatif X. Negatif kali 2Z jadi kurang 2Z. 2 kali Y jadinya 2Y. 2 kali Z jadinya tambah 2Z. Ini K sama dengan. Setelah itu kita perhatikan tandanya cuma tanda tambah dan kurang. Kita kelompokkan masing-masing. Jadi 3X dikurang X adalah 2X. 3Y tambah 2Y adalah 5Y. Min 2Z tambah 2Z habis, gak ada lagi. Berarti jawabannya adalah 2X tambah 5Y. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjutkan. Jika Y sama dengan 3 dan X kuadrat per 5 sama dengan 0,6 dan X bilangan positif, maka pernyataan yang benar. Jadi Y sama dengan 3 sudah pasti jawabannya Y sama dengan 3, gak perlu kita kerjakan lagi. Kita pindahkan ke X kuadrat per 5 sama dengan 0,6. Kita kalikan, X kuadrat sama dengan 5 dikali 0,6 adalah 3. Maka X sama dengan akar 3. Nah, muncul pertanyaan mungkin kalau yang belum terbiasa mengerjakan akar, mana yang lebih besar, 3 atau akar 3? Kalau kita perhatikan dalam bentuk angka yang lebih besar dari 1, contohnya misalnya kita bandingkan 4 dan akar 4. 4 dibandingkan dengan akar 4 itu 2, berarti 4 itu lebih besar daripada angka 2. Tetapi misalkan angkanya itu lebih kecil di antara 0 sampai 1, misalkan kita peroleh Y-nya 0,01 dan X-nya akar 0,01, 0,1-nya nggak berubah, akar dari 0,01 itu sama dengan 0,1. Jadi 0,1 lebih besar dibandingkan 0,01. Jadi kita perhatikan bilangannya ya. Jadi contoh soal, apabila kita bandingkan Y3 dengan akar 3, berarti si X-nya akar 3, si Y-nya 3, berarti si hubungan antara X dan Y adalah X-nya lebih kecil daripada Y.
kita berikan jawaban adalah option C. Nah, sebagai latihan buat kamu yang mau mencoba, kita tuliskan jika P, kita buat jika X sama dengan 0,09 dan Y sama dengan akar 0,09. Tentukan hubungan antara X dan Y. Pilihannya X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, atau C, X sama dengan Y. Silakan dijawab dan dibahas di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikut. Jika diketahui A-3, B sama dengan 2, C sama dengan 4, maka nilai dari A kuadrat tambah 2AB kurang AC kurang BC kuadrat. Soal seperti ini nampaknya susah, tapi sebenarnya tinggal kita substitusikan masing-masing nilainya. Jadi minus 3 kuadrat tambah 2 kali A-nya minus 3, B-nya 2, kurang A-nya minus 3, C-nya 4, dikurang B-nya 2, C-nya 4 kuadrat. Kita hitung minus 3 pangkat 2. Minus 3 dikali minus 3 adalah 9. 2 kali 3 kali 2 ada negatifnya, jadi kurang 12. Minus kali minus positif, jadi positif 12. 4 pangkat 2, kita kerjakan dulu yang pangkatnya. 4 pangkat 2 adalah 16, kurang 2 adalah 32. 12-nya habis. 9 kurang 32 adalah minus 23. Jadi jawabannya adalah option A. Demikian yang bisa kita sampaikan terkait materi TPA numerik tentang operasi perhitungan dasar. Semoga bisa bermanfaat dan memperbesar peluang kamu untuk lulus di seleksi yang akan kamu ikuti. Semoga berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya.